Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motivating employees atau motivasi pegawai. Motivating employees, banyak bisnis yang sukses bukan karena ide bisnis mereka, tetapi juga pegawai mereka. Tetapi pegawai perlu dimotivasi sebagai serta memiliki keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka. Pekerjaan di beberapa perusahaan memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaan mereka, tetapi mereka kurang memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Akibatnya, karyawan ini hanya menawarkan bantuan terbatas dalam produksi dan prosesnya. Beberapa perusahaan percaya bahwa jika mereka dapat mempekerjakan orang yang secara alami termotivasi, karyawan akan bekerja dengan baik di tempat kerja. Tetapi hal ini tidak akan selalu terjadi. Meskipun beberapa orang secara alami membuat lebih dari satu upaya untuk melakukan dengan baik, mereka masih membutuhkan lingkungan kerja yang memotivasi mereka. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau tingkat di mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan mengakui perlu memuaskan karyawan mereka seperti yang diilustrasikan oleh pernyataan berikut dari laporan tahunan terbaru. Anda akan melihat fokus yang lebih besar pada kepuasan karyawan yang akan membawa kita ke kualitas yang lebih tinggi. Pertumbuhan yang baik akan meningkatkan keuntungan. Memotret dengan Kodak. Keberhasilan Bethlehem pada akhirnya tergantung pada keterampilan, dedikasi, dan dukungan karyawan kami. Bethlehem Steel. Karena karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih termotivasi, manajer dapat memotivasi karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. Beberapa teori motivasi yang lebih populer dirangkum di sini, diikuti oleh beberapa pedoman umum yang dapat digunakan untuk memotivasi pekerja. Tujuan dari pembelajaran motivasi pegawai yaitu agar dapat menjelaskan bagaimana motivasi pegawai dapat meningkatkan nilai sebuah perusahaan. 2. Mendeskripsikan teori tentang perusahaan. 3. Bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawannya yang tidak puas. 4. Bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan dengan demikian dapat meningkatkan motivasi. 5. Bagaimana konsep dalam bab motivating employees yang sudah dijelaskan dapat memengaruhi kinerja bisnis. Menjelaskan bagaimana motivasi pegawai dapat meningkatkan sebuah nilai perusahaan, yaitu jika perusahaan dapat memotivasi pegawai atau karyawannya, maka perusahaan dapat menaikkan produksi staf pegawai atau karyawannya. Alhasil dapat mencapai produksi yang tinggi dari staf pegawainya, yang mana hasil itu juga dapat diperoleh keuntungan yang lebih tinggi pula. Bentuk motivasi ideal mungkin beragam di antara para pegawai atau karyawan. Teori motivasi, yang pertama teori Hawthorne yang menyatakan bahwa para pegawai dapat termotivasi ketika mereka lebih banyak mendapatkan perhatian atau workers can be motivated by attention. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan menurut Maslow yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan setiap pegawainya didasarkan oleh kebutuhan yang berbeda, tergantung mereka di posisi mana di dalam hierarkinya. Perusahaan dapat menjaminnya dengan memberikan keamanan kerja dan kondisi kerja yang aman. Setelah perusahaan dapat menjaminnya di tingkat terendah tadi, di tingkat dasar tadi, atau tingkat low end, pegawai memiliki kebutuhan lain juga yang harus dipenuhi, atau tingkat lain juga yang harus dipenuhi. Karena di dalam teori Maslow ini, dia memiliki sebuah bagan yang berbentuk piramida
Yang pertama adalah tingkat dasarnya, physical needs, yang kedua safety needs, yang ketiga social needs, yang keempat STM needs, dan yang kelima self-actualization. Nah, dari kelima itu, tentu setiap perusahaan harus memenuhi kebutuhannya per tingkatan itu. Dan yang terakhir, untuk memotivasi para pegawainya juga, perusahaan dapat memungkinkan dengan adanya interaksi sosial di setiap pegawainya. Yang ketiga, teori kepuasan kerja menurut Herzberg yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mencegah ketidakpuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja. Kompensasi kondisi kerja yang mendukung dapat meningkatkan atau mencegah kepuasan dalam bekerja. Sementara faktor-faktor lain seperti tanggung jawab dan pengakuan dapat meningkatkan kepuasan bekerja atau dapat membuat para pegawai termotivasi oleh perusahaan itu. Selanjutnya, bagaimana cara para perusahaan dapat memotivasi para pegawai yang mengalami ketidakpuasan? Ada beberapa cara, diantaranya adalah memberikan atau menentukan sasaran yang realistis, membentuk sebuah kerjasama atau jalinan kerjasama antar para pegawai, meningkatkan persaingan yang sehat antar para pegawai, dan menjaga agar pegawai tetap selalu tertarik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Cahyani tentang bagaimana perusahaan dapat memotivasi pegawai yang tidak puas. Perlu diingat bahwa perusahaan mempunyai rencana untuk menerapkan perubahan dalam upaya untuk lebih efektif dalam memotivasi karyawan baru. Salah satu perubahan yang dilembagakan oleh Paula Powell adalah bahwa karyawan baru harus bertemu dengan bos mereka sekali 1 minggu selama tahun pertama untuk menerima ulasan singkat tentang kemajuan mereka dan membahas segala keprihatinan yang mungkin mereka punya. Dia mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa karyawan baru akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan bos mereka sehingga mereka akan termotivasi dan akan meningkatkan produktivitas mereka. Jika tidak ada bentuk motivasi yang efektif lainnya, ancam dipecat dapat berfungsi sebagai upaya terakhir untuk memotivasi pegawai ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan dengan demikian dapat meningkatkan motivasi. Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah program kompensasi yang memadai dan menyelaraskan dengan kompensasi kinerja. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terlibat. Namun, kompensasi yang memadai belum tentu memotivasi karyawan untuk melakukan upaya terbaik mereka. Oleh karena itu, perusahaan dapat berusaha memastikan bahwa karyawan tersebut bekerja dengan kinerja tertinggi setiap tahunnya dan mengalami kenaikan persentase tertinggi sehingga kompensasi layak untuk diberikan. Yang kedua adalah keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja mungkin lebih termotivasi untuk kinerja lebih baik. Mereka cenderung tidak khawatir dengan pekerjaan yang lebih aman. Meskipun perusahaan mengakui bahwa keamanan kerja dapat memotivasi karyawan mereka, mereka mungkin tidak dapat menjamin keamanan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan mengimplementasikan program yang memungkinkan untuk kerja yang lebih fleksibel atau bisa disebut dengan flex time. Tujuan utama dari jadwal kerja yang fleksibel ini adalah ketika karyawan bekerja pada jadwal yang mereka sukai, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang keempat adalah program keterlibatan karyawan. Sebagaimana ditunjukkan oleh teori-teori yang dirangkum sebelumnya, karyawan lebih termotivasi ketika mereka memainkan peran yang lebih besar di perusahaan, baik dengan menjadi lebih terlibat dalam keputusan atau dengan ditugaskan lebih banyak tanggung jawab. Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan lebih banyak keterlibatan dan tanggung jawab para karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu tentang
Bagaimana konsep dalam bab motivation employee yang sudah dijelaskan tadi mempengaruhi kinerja bisnis. Jika sebuah perusahaan dapat memotivasi pegawai, itu dapat memperbaiki moral karyawan, meningkatkan produktivitas walaupun banyak teori tentang motivasi. Bentuk variasi motivasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan itu sendiri dan bahkan dapat bervariasi di antara para pegawai. Artinya, dalam memotivasi karyawan ada bermacam-macam cara. Tidak bisa menggunakan motivasi ini digunakan untuk memotivasi A. Cara motivasi ini bisa digunakan untuk motivasi pegawai B. Artinya memiliki karakteristik tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.